Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ate Bifatin dari kelas A dengan NIM 21090000225. Di sini saya memenuhi tugas UTS bimbingan dan konseling. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan persamaan antara bimbingan dengan konseling. Bimbingan dengan konseling sama-sama membantu kepada individu dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, sama-sama berurusan dengan pribadi dan tingkah laku yang unik. Yang ketiga, melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Lalu ada juga perbedaan antara bimbingan dengan konseling. Konseling adalah hubungan timbal balik antara dua orang, konselor dan konseli, untuk menangani masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu untuk mencapai kemandirian melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi bimbingan dengan konseling. Beberapa ahli memberikan berbagai fungsi bimbingan konseling yang berbeda-beda. Yang pertama, ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu menghasilkan pemahaman bagi peserta didik tentang diri dan lingkungannya. Contoh, anak diberi pandangan tentang potensi yang dimilikinya di dalam kegiatan yang ia senangi atau hobinya dia, dan ia mampu melakukannya, sehingga ia mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal serta dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, ada fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan adalah upaya mencegah anak agar tidak menemui permasalahan yang dapat mengganggunya, menghambat atau menimbulkan kesulitan dalam proses pengembangannya. Contoh, ketika anak sering bolos, maka tugas pembimbing adalah membuat kebijakan agar anak ini tidak lagi membolos. Selanjutnya ada fungsi perbaikan, yaitu dihadapinya baik kesulitan yang bersifat pribadi, akademik, sosial, maupun karir. Meskipun telah dilakukan upaya pencegahan, itu tidak berarti semua anak dapat terhindar dari individu yang memperlihatkan gejala perilaku yang mengindikasikan adanya kesulitan. Contohnya, orang tua memberi pengarahan kepada anak yang bermasalah atau perilaku yang menyimpang agar dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Lalu yang keempat ada fungsi pengembangan, yaitu dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki anak. Bimbingan dan konseling tidak hanya diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan saja, tetapi kepada semua anak. Nah, di sini membantu setiap anak agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dia miliki. Bimbingan dan konseling harus dapat memberikan kontribusi kepada sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, guru memberi peluang bagi siswa yang berpotensi dalam bidang sains dengan cara bimbingan kelompok, agar potensi siswa dapat berkembang optimal dan tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini adalah membantu setiap peserta didik atau anak untuk memilih dan memantapkan penguasaan
karir yang sesuai dengan bakat, minat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadiannya. Contohnya, guru atau orang tua memberikan saran kepada siswa yang memiliki jiwa seni tinggi. Guru perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidik. Misalnya, di sanggar kesenian. Yang keenam, ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini adalah membantu peserta didik menemukan penyesuaian diri dan perkembangannya secara optimal. Contohnya, untuk siswa yang tinggal di lingkungan yang masih kental dengan kebudayaannya, maka guru membantu siswa untuk mempelajari kebudayaan tersebut. Yang ketujuh, ada fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi adalah membantu staf sekolah untuk mengadaptasikan program pengajaran dengan minat, kemampuan, serta kebutuhan peserta didik. Contohnya, guru BK dapat membantu para guru dalam memperlakukan siswa secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi, memilih metode dan proses pembelajaran, maupun menyusun bahan pelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan siswa. Dan yang kedelapan ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan ini untuk menjaga agar perilaku peserta didik yang sudah menjadi baik jangan sampai rusak kembali. Contohnya, saat ada peserta didik yang awalnya buruk, lalu dia menjadi baik, disitulah guru BK menjaganya agar perilakunya tetap menjadi baik, jangan sampai rusak kembali. Lalu di sini saya akan menjelaskan tujuan saya setelah lulus ingin melanjutkan ke psikiater. Nah, psikiater ini adalah tenaga kesehatan yang tepat untuk ditemui ketika mengalami gangguan kesehatan mental dan membutuhkan perawatan medis. Nah, di sini mengapa saya memilih psikiater? Karena di psikiater itu bisa bekerja di rumah sakit, pemerintah ataupun swasta. Bahkan bisa ada peluang kerja di luar negeri juga. Lalu bisa berkarir di bidang akademik. Psikiater bisa memilih berkarir di bidang akademik sebagai pengajar atau dosen di bidang yang sama. Nah, di sini juga ada pengertian psikologi sekolah. Psikologi sekolah didefinisikan sebagai cabang psikologi yang berkaitan dengan proses mental dan perilaku yang terkait dengan pembelajaran dan instruksi manusia. Psikolog akan mengajukan pertanyaan tentang sifat pembelajaran, karakteristik pengajaran yang efektif, dan bagaimana kelas mempengaruhi pembelajaran. Lanjut, ada pengertian konselor sekolah atau guru pembimbing merupakan sebutan konselor sekolah sesuai sebutan resmi untuk guru yang mempunyai tugas khusus dalam bimbingan dan konseling. Terima kasih, sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.